Para ahli peringatkan potensi perubahan politik mendadak di Partai Komunis China, PKC. Baru-baru ini, rumor luas di publik menunjukkan adanya perubahan dalam jajaran tertinggi Partai Komunis China, PKC. Lebih lanjut, Ling Jiafu, seorang profesor pensiunan dari Universitas Renmin, secara terbuka menyerukan agar PKC secara sukarela keluar dari panggung sejarah dan mendukung pembentukan Republik Federal China. Ling mengonfirmasi penulisannya dalam seruan ini kepada wartawan, Epoch Times, pada tanggal 11 Agustus. Mengomentari perkembangan ini, jurnalis veteran Hong Kong, Qing Xiang, melaporkan bahwa Beijing penuh dengan rumor yang merugikan Xi Jinping, meskipun belum ada konfirmasi. Qing mencatat adanya perubahan dalam narasi resmi PKC, terutama di People's Daily, di mana referensi tentang Xi berkurang secara signifikan. Nama Xi Jinping dan istilah yang terkait dengannya jarang disebutkan. Meskipun Zhang Yuxia, Wakil Ketua Komisi Militer PKC, terus memuji Xi Jinping, Qing menganggap keputusan editorial di People's Daily perlu diperhatikan lebih lanjut. Ada kejadian aneh baru-baru ini di Beijing yang melibatkan beberapa duta besar PKC yang ditempatkan di luar negeri. Para diplomat ini, saat berbicara tentang semangat sidang pleno ke-203 PKC di negara tempat mereka bertugas, tidak menyebut nama Xi Jinping dalam versi pernyataan berbahasa Mandarin mereka, yang merupakan penyimpangan signifikan dari praktik biasanya. Menjelang peringatan 120 tahun kematian Deng Xiaoping pada tanggal 22 Agustus, jurnal Partai PKC, Qiushi, menerbitkan artikel sepanjang 4.800 kata yang memuji wawasan teknologi Deng. Artikel tersebut menekankan peran penting Deng dalam memajukan teknologi setelah revolusi kebudayaan. Menariknya, nama Xi Jinping hanya disebut satu kali terkait teorinya tentang produktivitas kualitatif baru. Namun, analis Wang Yi berpendapat bahwa waktu dan fokus artikel ini secara tidak langsung memuji Xi Jinping, dengan menyebut bahwa Xi telah membangun dan mengembangkan filosofi teknologi Deng, terutama melalui konsep produktivitas kualitas baru. Chai Sen-kun, seorang komentator yang berbasis di AS, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa reformasi PKC saat ini hanyalah kosmetik untuk menenangkan rakyat di tengah krisis politik, ekonomi, dan sosial yang belum terselesaikan. Dia berpendapat bahwa kepemimpinan saat ini menghadapi situasi genting dengan ekonomi yang melemah dan tingkat pengangguran yang tinggi, yang dapat mengancam stabilitas mereka. Menambahkan narasi ini, Lai Rongwei, CEO Taiwan Inspiration Association, menyatakan bahwa setiap aktivitas tidak biasa dalam media yang dikendalikan PKC bisa jadi sangat penting. Mungkin saja anomali seperti itu digunakan oleh faksi anti-Xi untuk berkomunikasi atau oleh Xi Jinping sendiri untuk memancing lawan-lawannya keluar. Lai juga mengamati bahwa selama masa kekuasaannya, Xi secara sistematis menargetkan dan membongkar faksi-faksi dari mantan pemimpin Jiang Zemin dan Hu Jintao, serta keturunan Deng Xiaoping, sehingga melemahkan dasar kelembagaan yang dibangun selama era Deng. Namun, Lai menilai otoritas pribadi Xi tidak sekuat pengaruh yang pernah dimiliki Mao Zedong atau Deng Xiaoping. Saat ini, mereka yang menentang Xi Jinping tetap diam, menunggu waktu yang tepat. Lebih jauh lagi, menurut para ahli ini, hanya sedikit dari orang-orang yang dipromosikan Xi Jinping benar-benar setia kepadanya. Semua orang memiliki ambisi masing-masing dan hanya menunggu kesempatan yang tepat. Dengan operasi rahasia PKC, perubahan mendadak dalam lanskap politik dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa peringatan.